Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maya Indriastuti, NPM 17 10 10 30 12, akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada masa pandemi COVID-19. Pada latar belakang penelitian, jadi pada masa pandemi terjadi tren peningkatan di mana masyarakat beralih berbelanja melalui online dibandingkan berbelanja secara offline. Hal ini berdasarkan pada data dari PricewaterhouseCoopers tahun 2020, persentase belanja selama pandemi, pertumbuhan belanja secara digital itu mencapai 45%. Sebaliknya, belanja secara langsung ke toko fisik itu berkurang hingga 50%. Jadi dampaknya itu bagi khususnya perusahaan jasa ekspedisi mengalami peningkatan pelayanan pengiriman paket. Dari adanya peningkatan pelayanan itu menyebabkan karyawan bekerja lebih dari biasanya sehingga menyebabkan beban kerja. Dari adanya beban kerja menyebabkan psikologis dari karyawan itu terganggu dan dapat mempengaruhi pekerjaannya serta lingkungan kerjanya. Kemudian pada lingkungan kerja, jadi di lingkungan kerja kantor pos itu masih kurang memadai, seperti ruangan HRD cukup sempit dan terbuka. Lalu penerangan masih kurang, ventilasi udara kurang maksimal, sehingga menyebabkan sirkulasi udara kurang lancar. Lalu tata letak meja karyawan saling berdekatan. Kemudian ketika lingkungan kerja itu kurang mendukung, ditambah dengan beban kerja yang cukup berat, dapat menyebabkan menurunnya kinerja karyawan. Hal ini didukung oleh penelitian Miftahul 2009. Di sini menemukan bahwa variabel beban kerja dan lingkungan kerja dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian pada identifikasi masalah. Di sini permasalahan pada karyawan kantor pos Kota Magelang mengalami kelelahan kerja dan beban kerja dikarenakan perusahaan mengalami peningkatan produktivitas selama pandemi. Nah, hal ini didukung oleh penelitian Ali 2013 dan Mudayana 2010 mengemukakan bahwa beban kerja yang berlebihan akan menyebabkan kinerja karyawan menjadi buruk dan menurun. Kemudian pada lingkungan kerja di kantor pos Kota Magelang ini kurang baik juga karena masih terdapat ruangan yang kurang penerangan, lalu sirkulasi udara masih kurang cukup, lalu tata letak ruangan masih sangat terbuka, sehingga menyebabkan karyawan tidak bisa fokus terhadap pekerjaannya. Kemudian hal ini didukung oleh Syadam 2006 bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana-prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaannya itu sendiri. Kemudian terdapat pertanyaan penelitian, yaitu apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Lalu apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Apakah beban kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Kemudian ada tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan, lalu mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, lalu mengetahui pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk manfaat penelitian ini ada 3, yaitu bagi praktisi, di mana penelitian ini dijadikan bahan acuan bagi pihak manajemen SDM dalam pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Lalu bagi akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi penelitian ilmu mengenai beban kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan untuk dijadikan referensi mahasiswa dan pihak akademik. Kemudian bagi penulis, penelitian ini bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan penerapan ilmu perkuliahan mengenai beban kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Landasan teori.
Nah, di sini ada teori mengenai beban kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Yang pertama, beban kerja atau workload. Di sini menurut Tarwaka 2015, beban kerja didefinisikan sebagai salah satu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Dapat diingat bahwa kerja manusia itu bersifat mental dan fisik, maka masing-masing individu memiliki tingkat pembebanan yang berbeda-beda. Tingkat pembebanan yang cukup tinggi akan memungkinkan pemakaian energi yang berlebihan dan menjadi overstress. Sebaliknya, pembebanan yang terlalu rendah mengakibatkan rasa jenuh dan bosan atau disebut dengan understress. Kemudian teori untuk lingkungan kerja menurut Noah dan Steph 2012, lingkungan kerja adalah keseluruhan hubungan yang terjadi dengan karyawan di tempat kerja. Segala sesuatu yang berada di tempat kerja merupakan lingkungan kerja. Nah, di sini menurut Sedar Mayanti 2001 terdapat dua jenis lingkungan kerja. Yang pertama ada lingkungan kerja fisik, di mana semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan secara langsung dan tidak langsung. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Di sini semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun dengan hubungan dengan bawahan sesama rekan kerja. Kemudian untuk kinerja karyawan. Di sini menurut Mangkunegara 2006 mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian untuk kerangka penelitian dan hipotesis. Jadi dalam penelitian ini hipotesisnya yaitu hipotesis 1, beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu H2, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu hipotesis 3, beban kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu metode penelitian. Lokasi berada di kantor pos Kota Magelang. Lalu populasi ada sekitar 50 karyawan dan sampel menggunakan seluruh populasi yang ada di kantor pos Kota Magelang. Kemudian teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas untuk menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran variabel mampu mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian untuk uji reliabilitas ini merupakan jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dan untuk uji asumsi klasik itu terdapat uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh dari tiap variabel bebas dan variabel terikat, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Lalu ada uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan di antara variabel bebas. Lalu uji heteroskedastisitas. Tujuan dari uji ini untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Kemudian dilanjutkan dengan regresi. Di sini analisis regresi digunakan untuk mengetahui jenis hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis terdapat koefisien determinasi yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar hubungan antar variabel
terikat dengan variabel bebas. Lalu ada uji signifikansi simultan atau uji F yang bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi itu memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Kemudian terakhir uji parsial atau uji T. Uji T ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.